Siapa yang lebih menderita setelah perselingkuhan? Perselingkuhan bagai badai yang merobek jiwa, meninggalkan luka yang sulit terhapus. Bukan sekadar pengkhianatan, tetapi juga pukulan yang menghancurkan hati, kepercayaan, dan harapan. Siapa yang lebih terluka? Dia yang mengkhianati atau dia yang dikhianati? Mari kita telusuri perjalanan emosional mereka dengan nada yang lembut namun menusuk, agar setiap kata menggema di hati pendengar. Bagi yang mengkhianati, beban rasa bersalah yang tak terucap. Langkah pertama, rasa bersalah yang menyiksa. Di awal, hati mereka bergolak. Rasa bersalah bagaikan pisau yang menusuk perlahan. Setiap detik mengingatkan akan pengkhianatan yang telah dilakukan. Mereka berbisik pada diri sendiri. Ini hanya kesalahan kecil, atau aku tidak bermaksud menyakiti. Namun, di sudut hati yang paling sunyi, mereka tahu sesuatu yang berharga telah retak. Bagaimana aku bisa melakukan ini pada orang yang kucintai? Bisik hati mereka, penuh penyesalan yang tak terucap. Langkah kedua, penyesalan yang menghantui. Ketika rahasia terbongkar, penyesalan datang bagai gelombang yang tak terbendung. Mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya kehilangan kepercayaan pasangan, tetapi juga bagian dari diri mereka sendiri. Kompas moral yang dulu mereka pegang erat. Mereka terombang-ambing antara keinginan untuk memperbaiki dan kenyataan pahit bahwa jembatan yang mereka bakar mungkin tak bisa dibangun kembali. Bisakah aku memutar waktu? Tanya mereka sambil menatap puing-puing kebohongan yang telah mereka tabur. Penyesalan itu kian membesar, terutama saat bayang-bayang kehilangan mulai terasa nyata. Langkah ketiga, kesepian yang menyelimuti. Pada akhirnya, konsekuensi menampar mereka. Pasangan yang dulu begitu dekat kini menjauh, atau bahkan pergi selamanya. Kesepian merangkul mereka, dingin dan tak kenal ampun. Mereka merenung, apakah semua ini sepadan? Hubungan yang dulu hangat, kini tinggal kenangan. Dan mereka bertanya pada bayang-bayang, mengapa aku membiarkan ini terjadi? Dalam sunyi, mereka mulai memahami betapa mahalnya harga sebuah pengkhianatan. Bagi yang dikhianati, hati yang remuk dan perjuangan untuk bangkit. Langkah pertama, dunia yang runtuh. Saat kebenaran terkuak, dunia mereka seakan berhenti berputar. Rasa sakit itu nyata, seperti ditusuk ribuan jarum sekaligus. Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Tanya mereka dengan suara yang gemetar. Setiap momen bahagia yang pernah mereka jalani bersama, kini terasa seperti ilusi. Mereka memutar ulang kenangan, mencari tanda-tanda yang terlewat sambil bertanya, apakah aku tidak? Langkah kedua, amarah dan luka yang tak terucap. Setelah keterkejutan memudar, amarah membara. Mereka merasa dikhianati, dipermalukan, dan terluka begitu dalam. Kemarahan itu bukan hanya untuk pasangan, tetapi juga untuk orang ketiga dan terkadang untuk diri mereka sendiri. Apa yang salah denganku? Tanya mereka, dihantui ketidakamanan yang merayap masuk. Mereka mungkin menarik diri atau justru meluapkan emosi, mencoba meredam lautan perasaan yang menghempas. Kepercayaan yang hancur membuat mereka takut untuk mempercayai lagi, bukan hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Langkah ketiga, memilih antara memaafkan atau melepaskan. Waktu berjalan, dan mereka tiba di persimpangan, memaafkan atau berjalan pergi. Ini adalah keputusan yang mengguncang jiwa. Memaafkan berarti membangun kembali kepercayaan dari puing-puing, sebuah perjalanan panjang yang penuh air mata. Melepaskan berarti menerima luka, namun juga membuka pintu untuk menemukan kembali diri mereka yang telah terkubur. Apapun pilihannya, perjalanan ini tak pernah mudah. Bekas luka pengkhianatan akan selalu ada, seperti goresan halus di permukaan jiwa, mengingatkan mereka pada rasa sakit yang pernah ada. Psikologi di balik luka. Bagi yang berselingkuh, ada pertempuran batin yang disebut disonansi kognitif. Hati dan pikiran mereka terkoyak karena tindakan mereka bertentangan dengan nilai yang mereka pegang. Rasa bersalah dan penyesalan lahir dari konflik ini, membuat mereka mempertanyakan jati diri mereka sendiri. Bagi yang dikhianati,
rasa sakitnya seperti luka fisik. Penelitian menunjukkan bahwa pengkhianatan mengaktifkan bagian otak yang sama, seperti saat kita merasakan sakit tubuh. Luka ini terasa nyata, dalam, dan seringkali bertahan lama setelah badai mereda. Jadi, siapa yang lebih menderita? Yang mengkhianati membawa beban rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Mereka hidup dengan penyesalan, mengetahui bahwa tangan mereka sendiri yang menghancurkan apa yang pernah mereka sayangi. Konsekuensinya berat, dan kesepian sering menjadi teman setia mereka. Namun, yang dikhianati merasakan sakit yang begitu mendalam, seperti kehilangan bagian dari diri mereka, hati yang remuk, kemarahan, dan ketidakamanan menghantui mereka. Tapi, di ujung perjalanan, mereka punya kesempatan untuk sembuh, entah dengan memaafkan atau melangkah pergi, menemukan kembali kekuatan mereka. Pada akhirnya, keduanya berbisik pada malam yang sunyi. Mengapa ini harus terjadi? Perselingkuhan meninggalkan luka pada dua hati, dengan cara yang berbeda.